Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 485 Status Keluarga Stele. Inggris, London, 1 Whitehall Place. Jordan dan Lauren sedang duduk di kereta emas mewah kelas dunia, panjang 6,6 meter dan berat lebih dari 3 ton, ditarik oleh 6 kuda. Dimanapun mereka lewat, orang-orang akan memberi hormat dan mengambil foto. Mengumpulkan keberaniannya, Lauren melambai ke arah kerumunan di luar kereta. Dia tampak seperti Ratu Inggris. Untung saja Lauren minum sedikit di bar. Kalau tidak, dia pasti akan sangat malu untuk melakukan ini. Terlalu sok. Lauren begitu gembira hingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia berkata kepada Jordan, "Suamiku, cubit wajahku." Jordan bingung. Untuk apa? Saya merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Semuanya terasa tidak nyata. Semuanya terlalu sempurna. Saya tidak pernah menyangka akan menerima perlakuan seperti itu di Inggris. Jordan tersenyum. Sayang, mencubit wajahmu tidak akan cukup menyakitkan. Kenapa tidak kucubit bagian tubuhmu yang lain saja? Aku jamin kamu akan merasakan sakit yang luar biasa sehingga kamu akan langsung bisa membedakan apakah ini nyata atau mimpi. Lauren memukul Jordan pelan, merasa agak malu. Kau nakal sekali. Ada banyak orang yang memperhatikan kita. Jangan main-main. Namun, Jordan bersikap acuh tak acuh. Ia memeluk Lauren dengan berani dan berkata, apa yang perlu ditakutkan? Ini wilayah kita. Bahkan jika kita ingin bermain-main di kereta ini, siapa yang berani menolak? Jika kamu malu dan khawatir dengan kerumunan, aku bisa meminta seseorang untuk membersihkan area tersebut. Aku berjanji dalam 10 menit, tidak akan ada satu orang atau mobil pun di kedua jalan ini. Lauren tahu bahwa Jordan tidak sedang membual. Dia bersandar di bahunya. Tidak perlu. Terima kasih, suamiku. Aku sangat bahagia. Setelah melihat Jordan dan Lauren menaiki kereta, Zara dan Brad segera masuk ke dalam Rolls-Royce milik Fanny. Mereka berkata kepada pengemudi, ikuti kereta emas di depan. Namun, Rolls-Royce yang mahal itu dihentikan oleh pengawal kerajaan saat mendekati kereta emas Jordan. Kamu tidak boleh terlalu dekat dengan kereta emas itu. Zara menurunkan kaca jendela dan menjelaskan kepada pengawal kerajaan, Tuan, jangan halangi kami. Kami bersama Tuan dan Nyonya Stele. Ada 8 kusir di kereta emas milik Jordan. 3 di depan dan 3 di belakang. Selain itu, ada 2 kusir lagi yang mengikuti tepat di belakang kereta. Salah satu dari mereka maju dan mengetuk jendela kereta. Tuan Stele, ada Rolls-Royce putih di belakang. Mereka bilang mereka bersama Anda. Apakah Anda mengizinkan mereka mengikuti? Jordan mengatur perjalanan ini khusus untuk membuktikan sesuatu kepada Fanny dan yang lainnya. Tentu saja dia harus membiarkan mereka mengikutinya. Biarkan mereka mengikuti di belakang kereta, perintah Jordan. Baik, tuanku. Dengan izin Jordan, Rolls-Royce milik Fanny dapat mengikuti di belakang kereta itu. Seperti halnya kereta emas milik Jordan, mobil mereka juga dapat menerobos lampu merah. Selain itu, mereka juga mendapat sorakan dari orang-orang di jalan. Zara sangat gembira. Ah, ini terasa sangat menyenangkan. Aku merasa seperti seorang putri yang disambut oleh rakyat jelata. Dari sampingnya, Beatrice terus mengambil foto juga. Jika aku memberitahu teman-temanku bahwa aku mampu melewati lampu merah di jalanan London dan meminta pengawal kerajaan membersihkan jalan untuk kita, mereka akan pasti iri padaku. Zara dan yang lainnya berasal dari keluarga baik-baik. Namun, status mereka di kampung halaman tidak berarti apa-apa di negeri asing. Orang tidak bisa bersikap sombong di luar negeri. Anda bisa ditangkap bahkan karena pelanggaran kecil dan tidak ada koneksi Anda di kampung halaman yang bisa membantu Anda. Oleh karena itu, orang kaya seperti Zara pun biasanya berperilaku sangat baik di luar negeri. Mereka belum pernah mengalami perlakuan seperti itu. Berkat Jordan, mereka kini bisa merasakan perawatan yang tak tertandingi. Di dalam kereta emas, Lauren bertanya kepada Jordan, suamiku, bagaimana kamu bisa meminjam kereta emas ini dari Ratu Inggris? Jordan bingung. Meminjam. Jordan berkata, lihatlah ke atas jendela dan lihat apa yang tertulis di sana. Bingung, Lauren menjulurkan lehernya untuk melihat. Dia langsung terkejut. Stele. Kata, Stele, tertulis di dalam kereta dengan tulisan yang indah. Lauren terkejut. Apakah ini kereta keluargamu? Jordan mengangguk dan berkata, benar sekali. Ini kereta emas milik keluarga kita, bukan milik Ratu Inggris. Lauren tidak mengerti. Mengapa keluarga Stele juga punya kereta emas? Bukankah ini khusus untuk keluarga kerajaan? Jordan menjelaskan, kakek saya meninggalkan AS beberapa tahun lalu. Ia ingin mencari tempat di luar negeri untuk menikmati tahun-tahun terakhirnya. Saat itu, kakek saya ingin pergi ke tempat-tempat seperti Inggris, Prancis, Jerman, Swiss, Del. Seperti yang Anda ketahui, kakek saya punya banyak uang. Ketika negara-negara ini mengetahui bahwa kakek saya mencari tempat di luar negeri untuk menetap, mereka menawarkan segala macam keuntungan untuk menarik kakek saya.
Mereka ingin dia menetap di negara mereka. Lauren mendengarkan dengan serius. Kakek Jordan adalah orang penting. Lauren mendengar dari kakeknya bahwa aset Charleston dapat menyaingi kekayaan seluruh negara. Oleh karena itu, negara-negara ini pasti akan memikirkan cara untuk membuat Charleston datang. Itu akan menjadi keuntungan besar bagi ekonomi negara mereka. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa Lauren tidak cerdas. Ia bertanya, jadi, Inggris menawarkan kereta emas ini kepada keluarga Stele sebagai salah satu keuntungan. Jordan tersenyum dan mengangguk. Benar sekali. Inggris secara khusus membangun kereta emas ini untuk keluarga Stele. Kereta ini bahkan lebih mewah daripada milik Ratu Inggris. Selama kita berada di kereta ini, kita dapat bepergian dengan bebas di Inggris. Selain itu, semua petugas polisi setempat harus bekerja sama dan melindungi kita. Lauren sedikit terkejut. Ia mengira Jordan telah meminjam kereta ini dari Ratu Inggris. Baru sekarang ia menyadari bahwa kereta ini milik keluarga Stele. Itu milik keluarga suaminya. Ini kereta mereka. Kereta kami. Pada saat itu, Lauren tidak pernah merasa lebih seperti Ratu Inggris. Kereta itu segera tiba di sebuah bar bernama LH dan Nomad. Kereta itu pun berhenti. Jordan memegang tangan Lauren dan turun dari kereta perlahan. Fanny, Zara, dan Beatrice segera keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Jordan menunjuk ke arah pintu. Lihat, ini salah satu dari 5 bar teratas di London, Nomad Bar. LH ditambahkan ke nama itu, yang berarti Lauren Howard. Ada fotonya di bawah juga. Kalau kamu tidak percaya padaku, ayo masuk sekarang dan pesan minuman mahal apapun yang kamu mau. Aku jamin kamu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Sen. Zara berkata dengan tergesa-gesa, aku percaya padamu. Kami percaya padamu. Jordan, kau bahkan bisa menaiki kereta emas. Membeli beberapa batangan tidak akan berarti apa-apa bagimu. Benar, Fanny. Fanny tampak malu. Dia menggigit bibirnya saat melihat huruf LH yang berkilau. Berbeda dengan sikap angkuh yang dia tunjukkan sebelumnya, sekarang dia tampak seperti baru saja memakan kotoran.